Oke, kita lanjutkan ke alkali dan alkali tanah. Alkali itu golongan 1A, kemudian alkali tanah itu golongan 2A. Kalau tidak pakai A atau B, golongan itu dari 1 sampai 18. Berarti alkali termasuk golongan 1, tapi tidak ada A sama B-nya ya. Kemudian kalau alkali tanah golongan 2. Nah, saya tuliskan untuk alkali tanah, untuk alkali dulu. Untuk alkali ini golongan 1A, kemudian ada alkali tanah. Alkali tanah itu golongan berapa? Golongan 2A ya. Diingetin unsur-unsurnya apa saja yang termasuk golongan alkali itu adalah Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Golongan 2A itu adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra ya. Kemudian untuk setiap golongan yang paling bawah itu sifatnya apa? Dia bersifat radioaktif ya. Jadi Fr sama Ra itu memiliki sifat yang radioaktif. Paham sampai sini? Ngerti ya? Jadi ini sifatnya radioaktif. Unsur ini tidak bertahan lama di alam ya. Dia akan segera berubah menjadi unsur lain yang jauh lebih stabil daripada unsur ini sendiri. Untuk mempermudah memahami bab ini, saya bikinkan poin-poin saja. Tolong kalian pahami untuk poin-poin ini. Saya sebutkan ciri-ciri dari alkali dan alkali tanah ya. Jadi untuk bab alkali tanah tidak seperti halogen dan gas mulia. Ini kita akan membandingkan antara alkali dan alkali tanah ya. Yang pertama untuk catatannya ya, catatan pertama itu apa saja? Alkali dan alkali tanah merupakan unsur logam. Jadi 1A dan 2A ya, termasuk apa? Termasuk unsur logam, termasuk unsur logam. Logamnya yang seperti apa unsur logam? Kalau 1A itu termasuk logam lunak ya, logam lunak. Paham? Kemudian kalau 2A itu termasuk logam apa? Logam keras ya, logam keras. Paham? Nah, kok maksud lunak sama keras apa? Kalian tahu kan kalau misalkan lunak berarti empuk ya. Sama ini juga. Jadi kalau natrium itu apa namanya itu ketika dipegang sama tangan saja itu bisa meleleh gitu ya. Tapi untuk yang keras berarti dipegang sama tangan tidak meleleh ya. Bahkan butuh apa namanya itu tenaga untuk memotongnya. Paham ya? Lunak sama kerasnya seperti itu. Kemudian yang kedua, golongan 1A dan 2A di alam ditemukan kebanyakan dalam bentuk senyawa ya. Di alam ditemukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bersenyawa ya, bersenyawa dengan unsur lain. Kenapa bersenyawa dengan unsur lain? Karena ketika dia berdiri sendiri di alam itu tidak stabil. Oke. Jadi alasannya kenapa dia bersenyawa karena dia memiliki keelektropositifan yang sangat tinggi ya. Jadi golongan 1A dan 2A mempunyai apa? Keelektropositifan. Jadi tidak hanya keelektronegatifan saja yang kalian ketahui ya, keelektropositifan yang sangat tinggi. Jadi unsur-unsur yang punya keelektronegatifan tinggi dan keelektropositifan tinggi secara keseluruhan di alam berada dalam bentuk senyawanya ya. Kemudian yang keempat itu apa? Kita bahas dari sisi untuk pianoknya tidak akan saya bahas lagi di sini, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita masuk ke uji apa coba? Uji nyala ya. Uji nyalanya dulu.
Untuk golongan 1A itu kan ada apa? Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. Frustasinya nggak usah karena ini bersifat radioaktif ya. Kemudian golongan 2A-nya itu adalah ca, serba saja. Untuk uji nyala nanti untuk golongan 1 berarti ketika dibakar ya dengan api, nanti warna apinya jadi apa? Nah, ini warna yang diberikan untuk golongan 1, kalian hafalkan menggunakan hafalan apa? Me, ku, u, me, bi. Ingetin, me, ku, u, me, bi. Oke. Ini tidak masuk ya untuk FR. Untuk golongan 2A hafalkan me, hi ya. Jadi ingetin meku umebi memehi, meku umebi memehi, merah kuning ungu merah biru. Cak serba merah merah hijau, bukan hitam. Hitam bukan warna, oke? Ngerti? Lah kok BE sama MG kok nggak muncul? Ini untuk BE sama MG itu sudah pasti warnanya adalah putih. Paham ya? Jadi ini yang berbeda saja. Jadi untuk membedakan logam golongan 2 dan golongan 1 bisa lihat dari warnanya ya. Oke. Kemudian yang kelima kelarutan dalam air ya. Kelarutan dalam air. Kelarutan dalam air bagaimana? Untuk golongan 1A dari Li sampai dari atas sampai bawah untuk golongan 1A itu larut sempurna dalam air ya, larut sempurna dalam air. Dalam air. Paham? Bahkan terjadi ledakan ya. Kalau golongan 1A dimasukin ke air terjadi ledakan. Nanti di kelas 3 semester 2 itu kita lakukan percobaannya ya. Biasanya logam natrium ditambah H2O, nanti produknya apa? Ini jadi NaOH ditambah apa? Gas H2 plus energi. Jadi ada ledakan yang dahsyat nanti di sini ya. Paham? Oke ya, begitu juga untuk golongan 2A. Kalau golongan 2A ingetin ini ada pengecualian tadi, jadi tidak semuanya larut, tapi dari atas ya, dari atas ke bawah semakin mudah larut ya, semakin mudah larut. Berarti yang paling mudah larut adalah BA. Ini paling larut air, paling larut dalam air. Kemudian kalau yang paling sukar larut itu siapa? BE itu paling sukar larut ya, paling sukar larut dalam air. Jadi ini mah harus di air panas mendidih biar ada yang larut. Paham ya? Itu untuk kelarutan dalam air. Kemudian yang keenam itu adalah kelarutan dalam sulfat ya. Kelarutan dalam sulfat, ingetin untuk golongan 1A. Jadi ini sulfat itu kan yang kita kenal SO4-2, tapi tidak hanya dalam SO4-2 saja, bisa dalam C2O4-2 oksalat, bisa juga dalam karbonat CO3-2. Pokoknya yang punya muatan -2 mirip dengan kelarutan dalam sulfat. Oke, untuk golongan 1A ini larut juga semua, larut semua. Oke, kemudian untuk golongan 2A ini kebalikan dari kelarutan dari air. Dalam air dari atas ke bawah semakin mudah larut, berarti ini dari atas ke bawah semakin sukar larut. Paham ya? Semakin sukar larut dalam air. Paham ya? Oke, kemudian berikutnya berarti yang paling mudah larut adalah BE, yang paling sukar larut adalah BA dalam sulfat. Oke. Kemudian yang ketujuh.
Yang ketujuh, golongan 1A, 2A itu dapat bereaksi ya. Jadi ini dapat bereaksi dengan apa? Dengan non logam menghasilkan apa? Menghasilkan garam. Oke, menghasilkan garam. Garam itu tidak semua yang rasanya asin ya. Garam itu merupakan hasil reaksi asam dan basa. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalau golongan 1 saya pegang Na ditambah Cl2. Cl kan non logam, ini logam, berarti produknya NaCl. Ini garam. Kemudian kalau saya ambil golongan 2-nya, misalkan Mg tambah Cl2, produknya jadi apa? MgCl2. Kalau yang ini kenapa tidak NaCl2? Karena Na golongan 1. Di sini Cl-nya 2 karena Mg golongan 2. Paham ya? Jadi inilah yang kita sebut dengan garam atau salt ya, garam. Kemudian berikutnya lagi yang ke-8, dapat bereaksi dengan siapa? Dengan oksigen menghasilkan oksida basa ya, menghasilkan oksida basa. Apa sih yang disebut dengan oksida basa? Oksida basa itu adalah O yang ditempeli oleh satu jenis logam saja. Contoh misalkan kayak gini, kita masuk nih. Kalau ada K tambah O2 jadi apa? Jadi K2O. Kemudian saya ambil Ca tambah O2 jadi apa? Jadi CaO. Karena golongan 2 kan harus plus 2, berarti Ca-nya di sini plus 2 setelah membentuk oksidanya. K juga di sini plus 1 karena O kita tahu bilog O-nya adalah min 2. Paham ya? Jadi ini kita sebut dengan oksida basa. Oksida basa. Jadi tidak menutup kemungkinan logam itu kan ada banyak, golongan 1, 2, dan 3 plus transisi. Jadi kalau saya menuliskan Fe2O3 ya oksida basa juga dong, sama karena Fe adalah logam. Paham ya? Kemudian berikutnya kita masuk ke yang ke-9 ya, yang ke-9. Kalau dari oksida basa direaksikan dengan air nanti akan dihasilkan suatu larutan basa. Jadi ini oksida basa, jadi belum senyawa basa ya. Ini untuk reaksi oksida apa? Oksida basa ditambah H2O menghasilkan apa? Menghasilkan larutan basa. Kalau larutan basa itu sudah dalam bentuk OH-OH-an ya. Jadi kalau misalkan saya punya K2O ditambah H2O jadi apa ya? Basa apa yang ada K-nya? Ya udah diingetin aja langsung KOH. Kalau misalkan BaO tambah H2O jadi apa? Basa apa yang ada Ba-nya? Ya udah BaOH 2 kali. Jadi kalau golongan 2 OH-nya 2 kali, kalau golongan 1 OH-nya sekali saja. Ini kita sebut dengan larutan basa ya, larutan basa. Paham? Oke, berikutnya kalau sudah tahu larutan basa kita masuk yang ke-10, kekuatan basa ya, kekuatan basa. Antara golongan 1 sama golongan 2 mana yang paling kuat sifat basanya? Piano, potensial ionisasi asam dari kiri ke kanan semakin besar, berarti basa dari kiri ke kanan semakin kecil. Semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin kecil, berarti yang paling kecil adalah golongan 2. Golongan 1A berarti lebih kuat dari golongan 2A. Paham ya? Coba kita masuk ke sini. Golongan 1A itu merupakan basa kuat semuanya. Basa kuat semua. Golongan 2A ini tidak semuanya kuat. Jadi ini Linaka Robi CS Cak Serba, Linaka Robi CS Cak Serba, basa kuat ya. Jadi golongan 2A ada BE, ada Mg, saya tuliskan dulu ke bawah. Kemudian ada CaSRBA. Ini semuanya OH-nya 2 kali ya, karena golongan 2. Ini juga OH-nya 2. Ini 2, tolong diperhatikan, harus ngerti ya. Nah,
Jadi nanti linaka robi CS cak serba, untuk cak serba ini disebut dengan basa kuat. Paham ya? Oke. Kemudian untuk BE ini basa apa ya? Ini basa lemah. Lah, yang BE ini apa? Jauh lemah dari lemah. Apa coba sifatnya? Tuh yang biasa banyak di jembatan. Pasopati dan kita kalau didekatin takut, apa itu? Nah, itu kita takut ya, dia berarti ketika didekatkan dengan asam, dia sebagai basa, didekatkan dengan basa sebagai asam. Didekatkan dengan cowok sebagai cewek, dekatkan dengan cewek sebagai cowok. Siapa dia? Ampoter, ya. Jadi dia sifatnya adalah ampoter. Dia bisa bereaksi sama asam, juga bisa bereaksi sama basa. Paham ya? Coba andaikan saya punya wadah. Ini ada gelas kimia atau tabung reaksi. Dalam tabung reaksi ini saya masukkan Be OH 2 kali, juga MgOH 2 kali. Kalau saya masukkan dua senyawa ke dalam wadah yang sama, saya campur-campur, aduk-aduk, kemudian bisa nggak untuk memisahkan dua senyawa ini saya tambahkan dengan KOH? Pertanyaannya bisa atau tidak? Ini soal analisis ya. Jadi kalau melihat dari sifat ini gampang. Jadi senyawa kimia, unsur kimia itu hampir mirip dengan sifat-sifat manusia ya. Jadi kita lebih gampang mengandaikannya. Andaikan ini OH semuanya cowok, asam adalah cewek, berarti di dalam kamar ini ada 2 cowok. Kemudian di luar ini ada 1 cowok. Nah, kita anggapnya gini saja. Kita sesekali kita beranggapan negative thinking. Jangan terlalu positif terus ya. Kalau positif thinking terus, nanti kita tidak kena sekarang ya, tidak akan bisa. Jadi andaikan ini cowok berduaan sekamar dan kita menaruh curiga pada 2 orang ini. Paham ya? Ini kan cowoknya cowok jelek, cowok biasa ya, normal, biasa. Tapi cowok yang ini kan dia serba bisa. Dia bisa sebagai cowok, bisa sebagai cewek. Berarti ini cowok kemayu anggapnya. Cowok kemayu, cowok jelek. Kalau misalkan ke dalam kamar yang isinya cowok kemayu dan cowok jelek, dimasukkan cowok yang tampan banget, kira-kira yang histeris dan langsung memeluk cowok yang tampan ini, cowok yang jelekkah atau cowok kemayu? Pasti cowok kemayu nemplok di sini. Ketika dia nemplok di sini, kita bisa memisahkan Mg-nya. Oh, berarti bisa. Paham ya? Berarti kalau ditambahkan KOH bisa dipisahkan. Seandainya saya masukkan, coba kalau ke dalam wadah yang sama ini saya masukkan HCl, saya berikan cewek cantik ke dalam sini. Cantik itu kuat banget ya, cowok ganteng itu berarti kuat banget juga sama ya. Jadi ke dalam wadah yang berisi cowok kemayu dan cowok jelek, dimasukkan cewek yang sangat-sangat cantik, wangi, misalkan harum. Kira-kira yang nemplok memeluk duluan cewek ini siapa? BE pasti benci karena dia merupakan saingannya. Pasti cowok jelek inilah langsung memeluk HCl. Berarti oh, ini juga bisa digunakan. Paham ya? Tapi kalau andaikan misalkan saya tambahkan NH3 atau setara dengan NH4OH, saya masukkan ke dalam wadah ke kamar yang berisi cowok kemayu dan cowok jelek ini, saya masukkan cowok yang lebih jelek lagi daripada Mg. Kira-kira siapa yang akan memeluk ini? Tidak ada yang mau. Pasti daripada si BE juga, apaan meren gitu ya, daripada dapat ini lebih baik saya sama si Mg saja. Mg juga kan tidak senang sama si NH4OH. Berarti ini tidak bisa digunakan. Paham ya? Oke, itu untuk pendekatannya. Ya, jika ada campuran ampoter sama basa lemah. Oke, kemudian itu untuk kekuatan basa. Berikutnya lagi yang ke berapa? Yang ke-11 ya. Oke, yang ke-11 kita masuk ke cara memperolehnya. Cara mendapatkannya, cara mendapatkan golongan 1 dan 2 itu bisa digunakan dengan cara
elektrolisis. Dengan cara elektrolisis, tidak sembarang elektrolisis, ada syaratnya. Dengan cara elektrolisis leburan, tidak boleh larutan. Apa alasannya? Kita jelaskan ke atas sini. Oke? Silahkan diperhatikan. Contohnya misalkan ada elektrolisis nih. Ada elektrolisis larutan. Larutan misalkan NaCl, elektrodanya karbon. Sama ada elektrolisis larutan, salah bukan, tapi leburan. NaCl juga elektrodanya karbon. Kita sudah pelajari bab ini. Jadi syarat pertama yang harus kita lakukan adalah mengionkan dulu, mengionkan terlarutnya. Berarti NaCl kita ionkan jadi apa? Jadi Na plus tambah Cl min. Katoda muatan negatif, siapa diserang? Na plus. Lalu lihat wujudnya. Oh, larutan. Larutan wajib fardu ain, lihat deret volta. Di kiri, kalau di kiri tidak bisa, kalau di kanan bisa. Di kiri, di kanan. Lika bak serta na magal mangan za na mangan H2O, Na di sebelah kiri. Oh, tidak bisa. Ganti dengan 2H2O tambah 2 elektron jadi apa? 2OH min ditambah H2. Tidak ada Na yang menjadi produk, berarti ini tidak bisa toh. Sekarang yang kedua. Kalau yang kedua saya punya NaCl tapi leburan ya. NaCl ionkan deui, berarti jadi Na plus sama Cl min. Katoda muatan negatif, siapa diserang? Na plus. Na plus di kiri di kanan. Gak usah lihat di kiri di kanan kalau leburan mah, langsung bisa saja. Karena di leburan tidak pernah ada airnya. Berarti tambah berapa elektron? 1 elektron jadi Na. Ini apa namanya itu? Produknya. Paham ya? Itu untuk proses pembuatannya. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 kita masuk ke manfaatnya. Manfaat dari golongan 1 dan 2A yang sering digunakan adalah Li. Litium untuk apa? Untuk baterai alkalin ya, untuk alkalin. Oke, kemudian Na buat apa? Setelah bergabung dengan siapa? Dengan Cl berarti penggaraman ya, untuk penggaraman. Penggaraman. Itu golongan 1. Golongan 2A-nya itu adalah Mg. Mg digunakan buat apa? Tuh kalau misalkan belum makan suka sakit perutnya. Kenapa? Asam lambung. Berarti diobati dengan basa lambung ya. Basa yang mengobati asam lambung adalah MgOH senyawanya. MgOH itu apa? Promag. Promag itu apa? Mg gitu ya. Jadi promah. Ini adalah obat apa? Obat mah. Paham ya? Oke. Kemudian Mg juga bisa digunakan buat apa? Orang gendut, orang beratnya berlebih misalkan pingin kurus bisa ya. Jadi untuk mengkuruskan badan boleh kalian makan garam Inggris MgSO4. Ini kita sebut dengan garam Inggris ya. Fungsinya buat apa? Sebagai pencahar perut ya, pencahar perut. Tapi nanti kalian berak terus, sering ke toilet ya, itu kekurangannya. Paham? Kemudian berikutnya ada Ca. Ca untuk apa? Untuk gips, tulang, patah tulang ya. Paham sampai sini? Nah, itu yang sering digunakan. Yang ini golongan 1A, yang ini untuk golongan 2A-nya. Paham ya? Kemudian untuk proses pembuatan logamnya, ini ada yang ke-13. Itu ada proses pembuatannya ya. Proses pembuatannya itu ada Na sama Mg. Kalau Na itu dowen, kalau Mg itu adalah dow saja. Ini dua-duanya elektrolisis tapi prosesnya disebut dengan dowen dan dow.
down ya. Oke. Nah, untuk alkali tanah materinya cuma segini, mungkin nanti ada stoikiometrinya, tetap dihubungkan dengan hukum Faraday. Oke. Untuk tugas tolong untuk tugasnya ini silahkan kerjakan ya, kerjakan buku paket saya ya, buku paket Andi Suryana ya, Andi Suryana, halaman berapa? Halaman 130 sampai dengan 133 ya. Nah, kerjakan maksimal sampai jam 18.00. Jangan lupa catatannya juga ditulis ulang, kemudian di bagian bawah catatan nanti ada ini. Dikerjakan di buku catatan semuanya. Oke? Terima kasih semuanya, semoga kalian bisa memahami walaupun lewat video ini ya. Saya yakin kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.